Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan membahas normalisasi database. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan. Sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Kita lanjut ke contohnya, tahapannya. Pada normalisasi terdapat beberapa tahap. Sini bentuk tidak normal, 1NF, 2NF, 3NF, dan masuk ke BCNF. Pada normalisasi, jika anomali sudah hilang, maka kita sudah cukup pada sampai tahap BCNF. Sebuah tabel dikatakan baik atau efisien jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Jika tidak ada dekomposisi tabel, maka dekomposisi tabel harus dijamin aman atau lossless join decomposition. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan menjadi tabel baru, tabel tersebut bisa menghasilkan tabel semua yang sama persis. Yang keduanya, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Tidak melanggar BCNF. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh pertama, di sini tabel data mahasiswa memiliki multi value, di mana hobi terdapat sepak bola, membaca komik, dan berenang. Lalu ada memasak, Siti Zulaiha memasak, memprogram komputer. Atau suatu tabel berbentuk seperti ini, memiliki hobi 1, hobi 2, dan hobi 3. Tabel-tabel di atas tidak memenuhi syarat 1NF, sehingga kita dekomposisi atau kita uraikan menjadi tabel mahasiswa dan tabel hobi. Contoh kedua, kita memiliki jadwal kuliah dan mahasiswa. Pada jadwal kuliah terdapat kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal. Sedangkan pada mahasiswa ada NRP, nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, dan alamat kode pos. Nah, itu adalah atributnya. Ya, kita lanjut untuk normalisasi. Pertama adalah 1NF. Kita menemukan di sini jadwal berisi hari dan jam. Tidak mungkin ya jadwal mata kuliah hanya terdiri dari jam saja. Dari 1NF ke 2NF kita harus menghilangkan ketergantungan parsial. Maka atribut jadwal perlu dipisahkan menjadi jadwal hari dan jadwal jam sehingga membentuk seperti ini. Jadwal kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen, kelas, jadwal hari, dan jadwal jam. Lanjut, dari 2NF ke 3NF kita harus hilangkan ketergantungan transitif, di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Jadi dalam satu tabel terdapat dua atribut kunci. Di sini ada kode pos. Ya, kode pos merupakan atribut transitif. Karena masih terdapat atribut non-primary key, yaitu alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key-nya. Di sini yang menjadi primary key adalah NRP, tetapi dalam tabel ini juga ada kode pos, di mana kode pos ini di mana alamat provinsi bergantung pada
Alamat provinsi dan alamat kota bergantung transitif kepada alamat kode pos. Sehingga perlu didekomposisi menjadi, kita pisahkan tabel mahasiswa dan tabel kode pos. Tabel mahasiswa terdiri dari NRP, nama, alamat jalan, dan alamat kode pos. Sedangkan kode pos terdiri dari alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Sampai jumpa, terima kasih, selamat belajar.